Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, adik-adik yang perempuan dan laki-laki yang Allah muliakan di hari yang mulia ini, insyaallah. Hari ini kita sejenak bersama untuk berbincang-bincang, belajar, membahas tentang tips beramal ala milenial. Baik, sebelum kita lanjut, sering terdengar semenjak setahun belakangan di mana-mana viral bahasa milenial. Pokoknya sana milenial, sini milenial, belum milenial, penting kita milenial. Nah, sekarang siapa yang tahu apa arti milenial? Ada yang tahu? Sering terdengar, diviralkan sudah setahun lamanya. Kalau buka Google, ketika tekan milenial, maka Google tertutup dengan milenial. Di televisi, di mana-mana terdengar milenial. Coba siapa yang tahu itu milenial itu apa artinya? Ada yang tahu? Yang laki-laki, ada yang tahu apa arti milenial? Tidak tahu. Yang perempuan, ada yang tahu arti milenial? Tidak ada. Coba tunjuk tangan. Kalau nggak bisa tunjuk tangan, tunjuk kaki. Tidak ada yang tahu. Berarti bahasa ini sering terdengar tapi tidak ada yang tahu. Anehnya terulang-ulang di mulut. Tadi ada satu yang mengatakan tapi tidak berani tunjuk tangan. Katanya milenial itu zaman now. Zaman now itu apa? Ya milenial itu apa? Ya zaman now. Dia mau balik-balik pada pasar berterusan situ-situ aja baliknya. Baik. Jadi adik-adik yang dimuliakan Allah, ya, kita sedang iklan sebentar, ada semut-semut yang lewat ini. Jadi milenial itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang lahir di era dari tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Milenial adalah sebutan bagi mereka atau generasi yang lahir dari 1980-an sampai sekitaran tahun 2000-an. Itu disebut generasi milenial. Kalau begitu kita termasuk generasi ini atau tidak? Kita termasuk generasi ini atau tidak? Kita rata-rata lahir tahun berapa nih? Kayaknya ini wajah-wajah lahir tahun 1950-an semua nih.
Berarti umur yang lahir dari tahun 1980 sampai tahun 2000-an, mereka termasuk generasi yang disebut dengan generasi milenial. Nah, kemudian ada sesuatu gejala secara umum terjadi pada generasi ini. Generasi ini penuh dengan tantangan. Generasi milenial ini yang lahir 1980 sampai 2000 ini, itu generasi yang penuh dengan tantangan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka menghadapi dunia yang penuh dengan kecanggihan teknologi, kemodernan, dan sampai menghadapi perkara-perkara yang cenderung menjatuhkan harga diri agama. Ini tantangan terberat di generasi yang milenial ini. Semenjak kalian ada dan besar, dulu kami waktu kecil, kami tidak mengenal HP. Ketika kami kecil, kami tidak mengenal HP. Kami tidak tahu apa itu HP. Kami tidak tahu cara menggunakan WA, Instagram, atau apapun namanya, Facebook. Tidak kami kenal sama sekali. Yang kami kenal hanya pelepah rupiah. Kami hanya mengenal pelepah rupiah, yang kemudian kami jadikan mobil-mobilan, atau kami mengambil daun dari batang kelapa, lalu kami jadikan berbagai macam permainan. Hari-hari kami diisi dengan bermain karet, apakah dengan menembakkan karet atau ditembak oleh karet. Kami sibuk mengejar-ngejar cicak. Masa kecil kami itu, karena nggak ada HP, nggak ada televisi, itu kalau nonton satu kampung rame-rame. Nanti disuruh bayar. Jadi bisa kita nonton Power Rangers. Tapi waktu itu belum ada Power Rangers. Yang banyak cuma kuntilanak, beranak gitu. Gak ada film-film seperti itu, tidak ada. Yang ada ya film-film gitu. Kuntilanak, beranak, kemudian sundel bolong, keluar Indomie dari belakang. Begitu-begitulah kehidupan masa kami dulu. Jadi kerja kami apa? Ketika mau nonton saja itu harus ke satu rumah orang kaya di kampung. Nontonnya rame-rame, syaratnya bayar. Satu orang kasih uang 500 untuk bayar listrik yang punya rumah. Jadi kami hidup benar-benar di dalam alam. Maka kami tidak disebut dengan dunia milenial. Tantangan kami hanya lumpur. Begitulah kehidupan masa lalu. Yang perempuan kerjanya main klek. Tahu klek? Tahu. Tapi kadang nggak pernah main lagi kan? Pernah. Nah itu dunia anak-anak perempuan di masa kami dulu yang main klek. Jadi kalau sudah stres, mereka cuma buat garis-garis di atas tanah, lalu kemudian loncat-loncat sambil lempar batu, lempar kacuk ke tempatnya, di mana kena kacuk, disitulah dia harus loncat-loncat. Maka generasi kami dulu generasi suka loncat-loncat. Kalau seandainya malam hari, generasi dulu itu adalah generasi orang yang mengambil kain sarung, lalu diusir atau dikejar-kejar oleh orang tuanya untuk menuju ke tempat-tempat atau balai-balai pengajian.
Ada yang kadang-kadang pegang kain sarung tidak dipakai. Ketika mau mendekat ke balai baru pakai. Tapi masih untung mereka pakai. Ada sebahagian yang pura-pura salat, tapi kemudian hanya menunggu sampai selesai imam salat, dia balik lagi. Dipukul dengan rotan itu menjadi makanan, langganan ketika mengaji. Hari ini rotan tidak boleh bicara, karena kalau rotan bicara polisi ikut bertindak. Jadi anak-anak hari ini jarang sekali kena rotan. Kami dulu di rotan. Alasan guru merotan kami bukan memukul kami, tapi memukul syaitan yang ada di kami. Masalahnya guru itu nggak bisa memisahkan mana syaitan mana kami. Ujung-ujungnya yang kena kami juga. Kata si guru kalau mau pukul kami, ini yang kami pukul bukan kamu, yang kami pukul syaitan yang ada pada dirimu. Maunya kan syaitan itu keluar sebentar untuk menerima pukulan. Karena syaitan itu nggak keluar dari diri kami, ujung-ujungnya yang kena kulit kami. Yang bengkak-bengkak kami bukan syaitan, yang tersenyum syaitan, kami menangis. Yang kena balsam kami, setan nggak kena balsam. Begitulah kehidupan anak-anak terdahulu. Lalu bergulir sejarah, kehidupan masa lalu itu ternyata menciptakan orang-orang yang tidak terlalu banyak tantangan dalam bermaksiat. Jadi ketika sudah besar begini, ada yang sampai hari ini itu masih buta gadget, buta komputer, buta HP. Maka coba tanya sama mama dan bapak-bapak kalian ini. Mama kadang-kadang ada yang sampai hari ini tidak bisa pegang HP. Waktu dia SMS ke dirinya sendiri lagi. Waktu dia isi nomor dirinya sendiri. Setengah menit dia setelah kirim SMS dia dapat SMS dari diri dia lagi. Subhanallah, itu saking butanya orang-orang terdahulu terhadap teknologi. Nah, hari ini dari mulai anak-anak yang lahir 1980-an itu masih masa kecilnya masih mengalami itu. Tapi ketika mereka sudah lahir di atas tahun 95, 97 sampai 2000-an, ini kayaknya lahir di atas 2000-an semua ini. Wajah-wajah 2000. Ini kan wajah-wajah 2000 ya. Nah, nampak dari jumlah jerawatnya nampak wajah-wajah 2000. Apa yang terjadi pada anak-anak yang lahir di atas tahun 2000-an? Waktu bayi sudah mengenal teknologi. Dari bayi sudah kenal teknologi. Anak bayi hari ini Masya Allah diayun oleh mesin. Diayun oleh mesin. Mesin pengayun harganya 500.000 ke atas. Kalau kita taruh mesin itu, ayun itu bergerak sendiri ke bawah. Jadi pernya main sendiri. Kita cuma tekan on off tergantung kuat tidak kuatnya. Kalau mau anak itu tidak terlalu kuat, santai, maka harus tekan ke rendah. Kalau mau anak itu kuat sedikit, taruh di tengah. Kalau mau anak itu sampai terlempar-lempar ke plafon, taruh di nomor 1. Nah, itu cara ayunnya berhubung langsung ke plafon, jatuh lagi ke ayun, naik lagi ke plafon, jatuh lagi ke ayun. Nah, begitu cara ayunnya. Nah, itu biasanya anak-anak dajjal begitu cara dia ayun. Jadi dari tahun-tahun 2000 itu sudah mulai bermain dengan mesin. Si bayi saja sudah kena mesin. Si bayi itu sudah kena mesin. Itu belum tahu apa-apa. Lalu kemudian si bayi itu difoto sana, difoto sini sama mamanya. Ada mulai kena generasi tentang HP. Si bayi jadi korban HP mamanya. Difoto sana, foto sini. Sampai ketika bayi itu menangis, kemudian ada yang panas badannya, minta susu. Ketika bayi sakit, mamanya bukan cari obat, difoto dulu si bayi, lalu di-update status, anakku sakit, adakah yang tahu obatnya? Itu tunggu komen baru datang sejam, si bayi udah mati.
Itu teknologi zaman milenial. Dulu kami waktu sakit asal demam, itu diambil bawang, dicampur ke minyak, lalu diregam-regam apa bahasa Indonesia-nya, dipenyet-penyet dengan minyak, lalu ditaruh dari kepala ke badan. Itu sebentar sudah mulai hilang demamnya. Hari ini ketika sakit bukan bawang ditaruh, dia update status sama mamanya. Itu cara pengobatan zaman milenial. Ketika bayi ini sedikit membesar, itu sudah mulai diajak selfie, sudah mulai diajak selfie. Si bayi disuruh bergaya di depan kamera yang NP-nya apa nama kekuatan kamera itu? Megapiksel ya, betul. Megapikselnya masih 1, mungkin ya. Si bayi disuruh bergaya, disuruh belalakkan mata, ada yang disuruh tutup telinganya, ada yang disuruh pakai jari, disuruh buat begini, disuruh buat begini, ada yang disuruh buat begini, ada disuruh buat macam-macam, disuruh buat namanya. Itu zaman milenial. Sampai si bayi sendiri bingung, nyopukah maklum ya. Begitulah keadaan hari ini. Sedikit dia besar lagi, ketika dia sedikit besar lagi, gantian dia yang pegang HP. Mulailah dia menggunakan teknologi itu dengan berbagai fasilitas yang muncul. Dan yang paling parah hari ini, ketika semua teknologi dalam masa milenial ini dijadikan sebagai ajang untuk menghilangkan sisi-sisi agama. Ini yang paling parah sekarang. Jadi dunia hari ini, orang-orang dengan kecanggihan teknologi mulai bermaksiat dengan teknologi itu. Dan yang paling viral hari ini adalah orang kehilangan rasa malu. Anak-anak zaman milenial kehilangan rasa malu. Mereka memamerkan dirinya sambil berjoget-joget. Jadi hari ini taruh HP di depan, kemudian joget-joget di depan kamera. Program macam-macam. Yang paling terkenal selama ini program TikTok. Program yang betul-betul keluar dari fitrah agama. Seorang perempuan walaupun pakai jilbab, tapi kemudian ketika sudah taruh HP di depan, pasang kamera, alat TikTok, kemudian dia mulai bergaya berjoget-joget di depan kamera tersebut. Walaupun jilbabnya besar, tapi dia telah kehilangan fitrah seorang perempuan. Pada dasarnya perempuan itu fitrahnya apa? Pemalu. Fitrah seorang perempuan seharusnya pemalu. Jangankan dipamerkan joget-jogetnya di seluruh alam, joget sendiri di kamar saja perempuan itu nggak berani sebenarnya. Tutup pintu, joget-joget sendiri, lihat di cermin, itu sebenarnya dia pun merasa malu sendiri. Merasa malu sendiri. Tapi hari ini Masya Allah, live TikToknya di live-kan, kemudian dia berjoget berbagai gaya, macam model berganti-ganti gaya, dilihat oleh lawan jenis. Saya sampai hari ini tidak tahu cara menggunakan TikTok yang sebenarnya. Cuma yang terlihat Masya Allah ada keanehan. Jadi seakan-akan ini menjadi perkara biasa. Yang laki-laki memang mungkin kalau joget-joget jarang, karena nggak bisa joget. Saya lihat mungkin kurang kalau laki-laki joget-joget di depan kamera. Tapi laki-laki kadang-kadang punya
Cara lain dia melakukan sesuatu yang ke laki-lakian. Jadi buka TikTok, kemudian buka baju, kasih nampak badan yang tinggal tulang belulang, lalu kemudian membuka karate, yang ahli judo, yang ahli taekwondo, taruh di depan kamera, taruh botol, satu botol apakah Coca-Cola, lalu dia membalikkan badannya, lalu menendang botol Coca-Cola ini dengan tujuan membuka tutup Coca-Cola tanpa jatuh Coca-Cola-nya. Dibuka dengan kakinya dengan gaya menendang. Waktu dia tendang, yang jatuh bukan Coca-Cola, kameranya yang tertendang. Dan ini terus berlanjut, berbagai macam cara. Ada yang buka TikTok kemudian melakukan permainan-permainan tertentu, ambil botol, ketok kepala kawan. Kemudian ada yang main apa itu namanya itu, main jari itu, yang gunting batu bawang, gunting batu kentang. Apa namanya? Oh, gunting batu kertas. Jadi siapa yang kalah ambil botol ketok kepala kawan. Jadi tujuan untuk mendapatkan apa? Kalau di TikTok apa itu ada subscribe juga. Oh, ada like. Jadi tujuannya ketok-ketok kepala kawan sekali ketok supaya berharap dapat like tadi. Diketok dapat like, diketok dapat like. Ada 1000 like, kawan itu udah jadi ayam penyet di depan. Jadi terus gaya hidup ini dipertontonkan. Yang ngaji tidak ada lagi. Yang menuju ke balai-balai sudah berkurang. Setiap hari mau tidur pegang HP, mau tidur buat TikTok, bangun TikTok lagi, belum cuci mulutnya di TikTok. Kemudian makan TikTok. Kemudian siang mau sekolah itu lagi. Jadi bergulir gaya hidup terus-terusan dalam keadaan seperti itu. Begitulah zaman milenial penuh dengan tantangan. Begitu mudahnya mendapatkan maksiat melalui teknologi. Begitu mudahnya. Kadang-kadang kita nggak ada rencana maksiat, tapi dia muncul sendirinya, diiklankan maksiat itu. Kita sedang lihat ceramah di YouTube. Ini semuanya kadang-kadang semuanya punya YouTube. Lihat YouTube, ada yang sudah punya channel sendiri. Channel sendiri, judul channelnya Anak Durhaka misalnya. Kemudian macam-macam dibuat. Tujuan hanya untuk dapat subscribe. Demi dapat subscribe itu, takkan mudah kebayang. Untuk tujuan dapat subscribe itu, Masya Allah, entah apa orang melakukannya. Yang gila-gila pun dia lakukan di YouTube-nya. Ada yang ambil motor, kemudian naik berdua, lalu masuk ke parit dengan sengaja. Yang satu terbang, satu ke parit. Yang terbang terlalu jauh, lewat parit, masuk ke aspal lagi, digila sama mobil, mati di aspal, dapat subscribe terbanyak. Subhanallah, bodohnya minta ampun. Yang perempuan-perempuan demi dapat subscribe itu di zaman milenial, itu ada yang pernah saya lihat, itu berjejer kayak bebek, dari ujung depan ke belakang, berjejer semuanya, terus diputar musik, entah musik apa namanya. Lalu kemudian mulai yang dari depan berjoget-joget di depan, yang di belakang mundur satu-satu ke belakang, atau yang ikut ramai-ramai ke depan, ikut joget. Saya sedang berpikir, ini generasi ini waras atau tidak? Kan begitu ceritanya. Jadi aneh-aneh ini mereka. Dan itu memang sudah menjadi sebuah ciri khas sendiri bagi zaman yang Allah letakkan di akhir zaman. Allah letakkan di akhir zaman. Makanya adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dengan zaman ini. Ini zaman fitnah. Ini zaman orang menjauh dari Allah.
Ini zaman orang meninggalkan agama. Ini zaman orang lebih kenal dunia dibandingkan dengan urusan-urusan akidah. Maka hari ini semua kehidupan dibawa ke arah maksiat. Makanya adik-adik ini hidup di zaman yang penuh dengan maksiat. Penuh dengan maksiat. Macam model dan maksiat terhebat dikumpulkan melalui media teknologi, media sosial. Ini yang menjadi masalah bagi kita. Adik-adik yang Allah muliakan, oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana cara menanggulangi keadaan seperti ini. Apakah mungkin kita hidup seperti ini terus-terusan? Tidak mungkin, bahaya. Kalian ini kalau hidup seperti ini terus-terusan, hidup dengan Facebook, dengan YouTube, Instagram, WA, itu hidup yang model-model akan terjebak ke dalam dunia yang disukai oleh syaitan. Ada yang kadang-kadang telah terkena sindrom. Saya lihat, saya baca ternyata ada yang sudah terkena sindrom. Tahu sindrom? Apa itu sindrom? Apa? Taruh saus. Yang laki, sindrom itu apa? Hah? Oh, nggak tahu ya, betul. Ada jujur satu orang nggak tahu. Bagus. Sindrom itu apa? Ketergantungan. Oke, baik. Efek daripada melakukan sesuatu menyebabkan ketergantungan. Kalau dalam narkoba disebut sakau. Dan telah ditemukan mereka yang hidup bergantung kepada alat-alat teknologi ini, TikTok kan, berjoget-joget selalu, dan mereka akan terbiasa melakukan terus-terusan di dalam mimpi-mimpi mereka. Sambil tidur mereka mengucapkan musik-musik yang sering didengar di tempat tadi, di alat tadi. Ada yang tangannya tidak bisa berhenti untuk bergaya seperti gaya joget yang dia pamerkan. Mulutnya tidak bisa berhenti. Ini sudah sampai pada tingkat parah. Jadi zaman milenial dihancurkan dengan cara teknologi dimajukan. Semua anak-anak punya HP, semua punya fasilitas untuk bisa buka internet dengan mudahnya. Itu di rumah ada yang sudah pakai IndiHome, bayar 450.000 internet dan bisa nonton sekaligus. Orang tua kalau untuk urusan ini ada uang, tapi untuk urusan ngaji anak-anak kadang-kadang disuruh bayar 20.000 oleh guru ngajinya. Orang tua komplain, kok banyak kali Ustaz 20.000, yang IndiHome 450.000 sebulan dianggap tidak banyak. Padahal IndiHome internetnya yang mau kita bilang itu menghancurkan, sistemnya menghancurkan, walaupun ada manfaat. Yang mengaji 20.000 membuat anak menjadi baik, itu tidak sama bayar. Disinilah peranan orang tua menjadi bermasalah. Baik, jadi adik-adik yang Allah muliakan, dari semua yang kita kabarkan tadi tentang kerusakan akhlak di zaman milenial, kita perlu kembali kepada sebuah tatanan. Apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana seharusnya kalian bertindak? Walaupun tidak ada yang mengingkari bahwa kita tidak bisa keluar dari dunia ini, tidak bisa keluar. Semua sudah punya grup WA. Kalian semua kan punya grup WA. Misal asal sudah sekolah, itu pulang, itu ada grup WA-nya. Kadang-kadang ditulis grup WA kursi paling belakang. Itu siapa itu? Biasanya orang-orang yang duduk di barisan belakang. Itu sampai begitu ada grup WA-nya. Nanti ada grup WA ranking 25 ke atas. Misal begitu. Berarti dari ranking 25 sampai ranking 40 ada satu grup WA. Orangnya di situ. Yang bodoh-bodoh, yang dungang-dungang, yang batat-batat kumpul di situ semuanya. Nanti ada yang grup WA perempuan-perempuan,
cadel, misalnya. Nanti ada grup WA perempuan channel, begitu. Masya Allah, semua punya gaya hidup. Semua punya gaya hidup. Dan ini yang paling aneh adalah ketika tidak cocok antara pendidikan agama, tidak cocok dengan prakteknya. Kalau kita lihat, misal contohnya perempuan nih, contohnya ada perempuan jilbabnya besar, jilbab besar, Masya Allah, tertutup aurat dengan rapi, pakaian tebal lebar, waktu bicara di depan guru lembut, Masya Allah. Kadang-kadang dia hafal ayat, dia hafal hadis. Kan nampaknya kan luar biasa. Anehnya ketika dia berhadapan dengan kamera tadi, semua pengetahuan agamanya hilang. Semua pengetahuan agamanya hilang. Ini ada yang keanehan ini, ada something error ini. Ya. Jadi kenapa bisa antara penampilan di luar kamera dengan penampilan dalam kamera berbeda? Mana titik yang menyebabkan ada yang error di antara hidup ini? Seharusnya kan penampilan itu mempengaruhi gaya hidup. Kalau kita laki-laki, kalau pakai baju koko, kemudian pakai celana lebar, itu biasanya orangnya malu-malu untuk melakukan maksiat. Tapi begitu masuk ke dalam kamera, ya seperti tadi, buka baju, kemudian bergaya, pukul ini, ambil bola, lemparkan ke keranjang, lalu diposting, lalu dia tertawa dengan teman-temannya. Jadi ada yang tidak cocok nih. Disinilah kita harus berpikir ulang, kenapa kita bisa begini hari ini? Kenapa akhlak kita hancur hari ini? Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah, kalau begitu kita harus kembali kepada fitrah kita. Boleh kehidupan modern itu boleh, tapi syaratnya adik-adik ini jangan terjebak ke dalam dosa. Ingat, boleh milenial, tapi jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Silahkan pegang HP, tapi jangan jatuh ke dalam dosa. Maka kita harus tahu apa saja langkahnya. Yang pertama, langkah pertama agar kita tidak terjebak di dalam zaman yang penuh maksiat ini, yaitu kuatkan akidah. Ya, kuatkan akidah. Langkah pertama kita, jangan sampai akidah kita bolong hanya gara-gara pengetahuan melalui media. Akidah di dalamnya ada tauhid, di dalamnya bicara tentang iman, di dalamnya bicara tentang surga neraka, bicara tentang dosa, bicara tentang pahala. Maka dalam akidah ini yang harus kita kembalikan dulu pengetahuan kita tentang Allah. Kita kan semua tahu nih, Allah maujud, Allah itu ada, dan Allah berkuasa, Allah melihat, Allah mendengar. Ketika Allah melihat, tidak terbatas ruang dan waktu. Allah bisa melihat hamba melakukan apapun, baik di dalam tempat yang tersembunyi. Ini pasang kuat-kuat di dalam hati kita. Kalau kalian melakukan maksiat melalui teknologi tadi, teknologi HP tadi, ketika kalian mengunci pintu kamar, kunci pintu kamar, kemudian buka media sosial, kira-kira Allah ada tidak dalam kamar itu? Ada. Allah bisa melihat baik di dalam terang maupun di dalam gelap. Allah tahu apa yang kita lakukan, bahkan di tempat yang sunyi pun Allah tahu. Sekarang coba pasang sebuah keyakinan. Ketika mau joget-joget di depan TikTok tadi, kira-kira Allah lihat atau tidak? Allah lihat.
Seandainya Allah melihat, Allah memuji atau mencela, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan agama yang fitrahnya adalah menanamkan rasa malu dan akhlak, mungkinkah ketika Allah melihat kita, Allah akan mengatakan bagus, lanjut terus, tidak apa-apa, boleh, enggak apa-apa? Enggak mungkin itu yang terjadi. Pasti Allah cela. Makanya takutlah kepada Allah ketika kita melakukan maksiat di dalam kamar kita. Jadi kalau kita ini yang SMP, seandainya kita punya maksiat yang kita sembunyikan, jangan pikir bahwa maksiat itu tersembunyi dari pengetahuan Allah. Tidak, pasti Allah tahu. Nah, ini yang perlu kita kuatkan lebih dahulu. Adik-adik yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah takut kepada Allah, maka kita berikutnya akan takut melakukan semua dosa. Dosa itulah yang nanti akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Jadi perihal pertama yang patut kita catat untuk bisa menjaga diri di zaman milenial adalah pasang akidah yang kuat. Yakinlah bahwa Allah melihat, yakinlah bahwa dosa itu tercatat. Terutama yang perempuan-perempuan ini, ya, hati-hati memakai fasilitas yang menyebabkan maksiat. Jadi jangan jadikan media itu sebagai sumber maksiat. Yang laki-laki itu jangan suka-suka terus-terusan menonton film-film di YouTube, apalagi kalau film-film barat, film-film Eropa, itu rata-rata selingannya maksiat yang selayaknya kita belum boleh melihat dan tidak akan pernah boleh melihat. Adegan-adegan vulgar, adegan-adegan vulgar itu tidak boleh dinikmati oleh orang yang punya iman, karena itu akan menimbulkan dosa. Film barat itu selingannya selalu dibuat maksiat, selalu dibuat maksiat. Berciuman menjadi hal biasa, bersentuhan, berpelukan itu hal biasa dibuat oleh film barat. Bahkan lebih daripada itu, sampai ada orang yang kemudian telanjang. Padahal tadi kita nonton filmnya film action, mungkin kita sukanya film action. Di tengah-tengah itu diselingi dengan maksiat. 1-2 film kita nonton, mungkin kita mulai bergetar. 3-4 film kita nonton, lalu kita mulai terbiasa. 5, 6 sampai 10 film, puluhan film, kita malah mencari yang maksiatnya saja. Kalau maksiat sudah biasa, maka tidak ada lagi rasa takut. Disitulah syaitan menggenggam kita. Oh, ada yang nonton film India. Film India itu selingannya dari awal sudah maksiat. Kita boleh enggak lihat perut perempuan? Yang laki-laki boleh enggak lihat perut perempuan? Tidak boleh. Tapi begitu nonton film India, memang itu tontonannya. Di mana-mana perut. Sampai ada yang asam lambung gara-gara lihat orang perut gitu terusan. Jadi hati-hati. Kita kalau sudah sakau, sudah nggak bisa keluar dari maksiat, itu minta terus-terusan itu. Orang kalau sudah tergantung dengan pornografi, ini dengar baik-baik. Kalau sudah tergantung, mengalami ketergantungan dengan pornografi, untuk bisa keluar dari pornografi itu susahnya minta ampun. Kalau pandangan kita, otak kita seluruhnya porno, apapun yang kita lihat porno, itu kalau sudah sakau, lihat dinding, orang lain lihat dinding, dia yang nampak lain. Lihat kambing lewat enggak pakai baju, orang tetap normal kelihatan itu kambing. Dia bukan, dia melihat kambing itu seksi, kambing itu kok jalannya jenis garing, kambing itu kok seperti kayak merayu-rayu dia. Padahal kambing lewat menembek-nembek cari makan.
Sampai tai kambing keluar seksi sama dia. Itu orang kalau sudah sakau porno, sudah terkena porno. Apapun kipas angin bergerak sama dia seksi kali kipas angin itu, masya Allah. Semuanya. Dan lalu dia dihantui dengan keinginan melihat itu terus-terusan. Jadi keinginannya lihat itu terus-terusan. Oh, pingin taubat, susahnya minta ampun. Para ahli mengatakan orang yang sudah ketergantungan pornografi, untuk keluar dari pornografi itu perlu waktu 7 tahun. 7 tahun otak ini harus selamat daripada pornografi. 7 tahun enggak nonton-nonton, tidak lihat-lihat, tidak pernah lihat TikTok lagi, tidak pernah lihat film-film yang aneh lagi, tidak lihat gambar-gambar yang aneh lagi. 7 tahun. Kalau seandainya kita berhasil tahan 6 tahun, tahun ke-7 mulai lagi, sakau lagi. Ini udah 6 tahun taubatnya. Dia udah taubat, udah pakai jubah, udah pakai peci. Lalu kemudian enggak lagi, alhamdulillah sudah tinggalkan Facebook yang sifatnya tidak baik, Instagram sudah ditutup, TikTok sudah dibuangnya, enggak lagi melakukan itu. Semua film-film yang di-download sudah diberikan untuk orang lain, agar orang lain yang kemudian jadi ahli maksiat berikutnya. Ini setan juga kalau kayak gini. Dia tidak lihat lagi. 6 tahun bisa bertahan. Kalau tahun ke-7 berulang lagi, kembali seperti semula, hancur lagi hidup. Makanya cukup bahaya orang yang sudah sakau dalam maksiat. Hati-hati sebelum jatuh ke situ. Jangan sampai kita terlalu bebas menggunakannya. Cara pertama, ingatlah Allah melihat kita. Allah melihat kita. Jadi kalau begitu mau buat TikTok ke anak-anak nih, ya adik-adik yang sahibul TikTok, yang ahli TikTok, itu kalau mau melakukan joget-joget itu ingat-ingat Allah sedang melihat. Ingat-ingat, walaupun pintu kamar terkunci, walaupun kunci sudah kita telan, tidak ada yang bisa masuk, sampai kita pun tidak bisa keluar lagi, tapi Allah tetap melihatnya. Nah itu yang pertama, untuk bisa kita keluar dari jebakan milenial ini, maka ingat-ingatlah akidah yang kuat, ingatlah Allah melihat perbuatan kita. Sudah. Yang kedua, agar kita selamat di zaman milenial ini, tetaplah istiqamah dalam ibadah. Tetap istiqamah dalam ibadah. Jadi walaupun main HP, kalau sudah waktunya azan, kita harus tutup itu HP, kemudian segera tinggalkan salat. Walaupun kita selalu melihat ini dan itu, melakukan ini dan itu, kalau sudah waktunya salat, salat. Matikan HP, walaupun ada hal yang paling penting. Matikan semua tontonan, salat. Itu untuk menyelamatkan diri. Kalau salat sudah ditinggalkan, kalian tidak selamat lagi. Tidak selamat. Orang yang kecanduan memakai HP itu biasanya tidak mengenal lelah, karena syaitan tidak membuatnya lelah. Coba bayangkan, ketika orang pakai HP itu anak-anak, dia pertama duduk, duduk, begitu pegang HP duduk sampai setengah jam, udah capek, pantatnya sudah panas, sudah panas kan pantatnya tuh. Dia tidak tinggalkan HP-nya, yang HP tetap dipegang. Dia hanya merubah posisi. Jadi pantatnya dimerengkan sedikit ke kanan untuk mendinginkan yang kanan, nanti dimerengkan ke kiri untuk mendinginkan yang kiri. Oh, sudah panas dua-duanya, tidak tahan lagi. Dia hanya merubah posisi dari duduk menjadi berbaring. Dia geser sedikit, jadi sambil tidur tetap pegang HP. Pertama pegangnya sambil telentang, jadi sambil tidur dia pegang telentang begini, terus main ini terus main nih, telentang begitu. Sekali-sekali jatuh ke hidungnya, geruduk jatuh ke hidungnya. Ada yang salah pasang earphone, dipasang kedua lubang hidungnya. Saking pungo ke HP, dia tidak tahu lagi mana telinga.
Itu tangan, Masya Allah lelahnya minta ampun, sampai bergetar-getar pegang HP ini. Udah bergetar-getar HP-nya, udah jatuh, udah 2 kali sudah jatuh. Begitu tangan sudah kuat, tangan sudah kuat maksudnya apa maksudnya? Sudah kebas. Begitu tangan sudah kebas, berhentikah dia pegang HP? Tidak. Dia berubah posisi, dia berbaring ke kanan, cara pegang HP-nya ke samping pipi kanannya. Ya, jadi sambil lihat begini, ya, pipi kanan terus sampai begitu, sampai tangan ini bengkok ke samping, nggak bergerak-gerak, darah mengalir terus berhenti di tangan itu. Begitu sudah merasa panas tangan kanannya, tidak sanggup lagi, dia beralih ke kiri. Jadi bermain dengan memiringkan pipi kirinya. Masya Allah, sudah 3 jam dengan HP, tidak lelah-lelah. Balik sana, balik sini. Itu berbagai macam. Ada yang main game, mulai dari game bodoh-bodoh sampai game bangai-bangai, semuanya dimainkan, ya. Itu game PUBG pernah terkenal. Hari ini game lebih meningkat lagi. Jadi tidak lagi main PUBG, tapi kemudian sudah berubah menjadi game yang ada orang tua, kakek-kakek pakai baju merah katanya. Ya, saya tak pernah lihat juga, tak betul tak tidak. Kata orang kalau main game itu nanti muncul kakek-kakek pakai baju merah. Betul? Betul. Nama kakek itu katanya skater. Ya. Untuk mendapatkan kakek itu katanya disuruh bayar sekitar 500.000. Lalu uang itu hilang begitu saja. Subhanallah. Bermain game jadi sebagai tempat ajang judi hari ini. Coba lihat kenapa enggak lelah-lelah, berjam-jam mata kita enggak lelah. Tapi begitu ikut pengajian, salat, baca Quran, baru 5 menit, ni baca Quran ni disuruh pegang. Sanggupkah orang yang sering pegang HP tadi baca Quran pertama begini? Udah capek lalu ke pipi kanan, udah capek lalu ke pipi kiri. Pernah lihat orang baca Quran seperti itu? Enggak pernah. 5 menit dia baca, itu sudah gatal seluruh tubuhnya. Macam-macam tumbuh, banu, kadas, murab tumbuh ketika baca Quran. Pegang HP 3 jam, stroke pun tidak. Pertanyaannya, siapa yang membantu mereka untuk kuat dalam urusan seperti itu? Siapa? Syaitan. Syaitan yang membuat kuat sehingga kita sanggup main TikTok berjam-jam, main skater tadi berjam-jam karena dibantu syaitan. Maka oleh karena itu syaitan adalah temannya. Untuk mengusir syaitan ini, adik-adik maka Allah, asal sudah waktunya salat, ingat baik-baik, kalau mama dan bapa sudah panggil, nak, sudah cukup azan, tinggalkan dia, letakkan dia, kemudian salat. Jangan tinggalkan salat. Walaupun kita masih terus bermain, jangan tinggalkan salat. Mudah-mudahan salat itu nanti bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa kata Allah? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah keji dan mungkar. Yang penting kalian kalau main game boleh, waktu salat, salat. Begitu selalu. Ke depan kalau sudah bagus salat, insya-Allah berkurang sendiri itu ketergantungan itu. Yang penting salat, dan jangan bawa HP lagi ke dalam salat. Ini ada yang salat, HP tetap dibawa. Jadi ketika dia berdiri, ini HP tetap hidup. HP tetap hidup. Ini kalian berhasil benar-benar dikalahkan oleh syaitan. Ya. Jadi ingat, cara kedua supaya keluar dari maksiat zaman milenial, ibadah jangan tinggalkan. Ya, jangan tinggalkan ibadah. Yang terakhir, supaya kita tidak terkutuk dalam kehidupan yang penuh dengan maksiat ini, jaga akhlak. Yang terakhir, tetap jaga akhlak. Main mungkin kita nggak bisa tinggalkan, HP kita nggak bisa tinggalkan,
Tapi kalau seandainya orang tua menyuruh sesuatu, jangan coba-coba untuk menghindar dari suruhannya. Karena ada anak selama ini, ada anak-anak selama ini, ketika dia main, orang tua manggil, misal dia panggil Don, dia panggil, dia panggil Don, nama anaknya Don, nama lengkapnya Dunia. Nah, dipanggil Don, Don dipanggil. Apa jawaban anaknya? Wan. Dipanggil lagi Don, anaknya tetap jawab Wan. Dipanggil ketiga kalinya Don, Wan, hai mak, kata dia. Mamanya panggil terus-terusan Don, 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 Don. Sampai kadang-kadang salah panggil Don dan Din Don, salah. Anaknya tetap Wan berulang-ulang, Wan. Itu dia panggilan. Yang dia tetap di depan HP. Kira-kira ini anak dengan Wannya sudah jadi orang baik atau belum? Dengan modal Wan tadi sudah baik atau belum? Belum. Anak yang baik itu dia tidak hanya menjawab, tapi dia datang. Makanya ada anak yang dipanggil Wan saja, maka yang terjadi padanya adalah orang tuanya datang lalu mengatakan, kamu dari tadi Wan, kutipak ketiga. Adakah orang tua yang mengatakan kepada anak, kepada orang tua yang lain, misal ada ini kumpul sesama ibu-ibu nih, lalu kemudian ada mama yang mengatakan, anak saya Masya Allah, kalau saya panggil lembut kali dia jawabnya, kalau saya panggil dia selalu jawab Wan, Wan. Nggak ada yang bangga dengan Wan itu. Semua hari ini menceritakan, anak saya udah parah, sampai 10 kali saya panggil cuma Wan aja. Ini sudah mulai tingkat parah. Orang tua sudah mulai benci. Akibat orang tua benci, kita kehilangan doa, kita kehilangan ridha. Begitu orang tua tidak ridha, maka berefek kepada seluruh gaya hidup kita. Mulai dari sekolah nggak beres lagi, kuliah tidak beres, nanti waktu kawin pun tidak beres. Kalian ketemu sama orang yang melamar, ternyata adalah orang gila. Tapi ketika melamar, saatnya dia sedang sembuh. Habis kawin baru nampak gilanya. Akibat kalian kehilangan ridha. Ya, laki-laki juga begitu. Kalau seandainya ridha orang tua telah hilang, gara-gara kalian sibuk dengan dunia milenial ini, hati-hati, kalian kehilangan sumber rezeki yang baik. Dapat istri yang tidak baik, istri yang menyibukkan kalian, istri yang membuat kalian seakan-akan menyesal hidup. Nah, begitu juga dengan perempuan. Nah, maka oleh karena itu, jaga akhlak di tengah zaman milenial ini. Oke, kita ambil kesimpulan. Di tengah-tengah hidup yang penuh dengan kecanggihan teknologi dan membawa kita ke dalam maksiat ini, 3 cara untuk menanganinya. Yang pertama tadi apa? Kuatkan akidah. Kuatkan akidah. Sadarilah Allah melihat kita dalam semua maksiat kita. Yang kedua, tetap jaga ibadah. Tetap jaga ibadah. Jangan tinggalkan salat. Yang ketiga, jagalah akhlak. Jangan sampai habis menyebabkan kalian durhaka kepada orang tua kalian. Baik, ini yang perlu kita camkan, yang perlu kita renungkan. Saya berhenti di sini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, dibolehkan, silahkan. Satu laki, satu perempuan. Oh, ada satu, ini perempuan ada 2 orang. Yang laki ada pertanyaan? Yang laki ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, alhamdulillah. Memang itu yang kita harapkan. Oke, ada perempuan 2 orang. Berarti tidak ada laki-laki. Kita izinkan perempuan 2 orang untuk bertanya. Silahkan. Oke, 3 juga boleh. Cukup 3. Silahkan sebutkan nama. Hidupkan mic-nya. Nama saya Sugiarani. Ingin bertanya, bagaimana cara mengisahkan diri dengan gaya hidup Islam? Oke. Pertanyaan kedua.
Islam apa tadi? Parenting. Parenting. Oke. Pertanyaan ketiga yang terakhir. Yang terakhir tadi yang luar nunjuk tadi, yang luar nunjuk. Iya, yang pakai masker warna putih. Beliau duluan tadi. Apa tantangan dan peluang generasi milenial dan apa solusinya? Baik, ada 3 pertanyaan dan pertanyaan ini sebenarnya umum semuanya, tidak ada pertanyaan spesifik. Pertanyaan pertama tadi apa? Tentang apa tadi nak? Apa tadi? Bagaimana membiasakan diri dengan gaya hidup Islami? Ini bersangkut paut dengan pertanyaan yang nomor 3, yaitu tentang peluang dan tantangan gaya hidup milenial. Itu tidak jauh beda. Bagaimana membiasakan diri dengan gaya hidup Islami? Sebenarnya ini perjalanannya panjang. Itu dimulai dari orang tua. Dimulai dari orang tua. Dimulai dari semenjak orang tua tersebut sebelum menikah. Panjang sekali ini. Kalau mau tanya bagaimana membuat gaya hidup Islami, dimulai dari orang tua sebelum menikah. Bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya sehingga bergaya Islami? Beliau memilih calon hidup, beliau memilih calon ayah atau calon ibu untuk anaknya, yaitu dari calon ayah yang saleh dan saleh. Jadi misalnya ini jadi pelajaran bagi kalian. Kita kalau mau anak kita baik, maka carilah calon ayah untuknya orang yang baik. Kalau mau anak kita salehah, carilah calon ibu untuknya juga calon ibu yang salehah. Jadi dari pemilihan jodoh pertama itu sudah mulai bergerak. Nah kemudian nanti berkembang lagi di waktu hamil. Itu seorang ibu kemudian membiasakan diri untuk mendengarkan Quran, agar janin di dalam juga ikut mendengarkan bacaan Quran. Ustaz punya guru di Mesir. Ketika istrinya hamil, beliau cerita, sebelum adanya HP, dulu kami memakai Walkman. Tahu Walkman? Nggak tahu lagi ya sekarang Walkman ya. Walkman itu seperti masuk kaset, ada tempat untuk taruh kaset. Nah, juga bisa pakai earphone. Itu bisa disangkut di pinggang. Apa yang dilakukan oleh guru kami? Dia cerita, dia semenjak istrinya hamil dari awal-awal bulan pertama, itu Walkman itu dihidupkan, diikat di perut istrinya, dihidupkan Quran 30 juz berulang-ulang. Jadi dia hidup sendiri, didengarkan oleh si janin. Apa yang terjadi? Jadi selama 9 bulan itu istrinya terus-terusan, setiap kesempatan dia hidupkan, kecuali menuju ke tempat-tempat yang tidak dibolehkan seperti WC kan. Nah, begitu anaknya lahir, umur 7 tahun, anaknya mampu menghafal Quran 30 juz. 70 tahun. Umur anak 7 tahun 30 juz terhafal. Hari ini ada yang sudah 30 tahun 7 juz pun tak dapat. Ada yang sudah hafal Quran 30 tahun 7 juz tak dapat. Anak beliau 7 tahun 30 juz. Kenapa begitu mudahnya beliau menghafal Quran itu? Anaknya. Rupanya ketika diselidiki, anaknya ketika hafal ayat demi ayat, ayat-ayat itu sudah sering dia dengarkan selama berbulan-bulan di dalam kandungan ibunya. Sama kayak kita menghafal Allahu Ahad. Kita kan gak hafal, tapi sering terdengar imam terus-terusan, terhafal sendiri. Oh, kemudian imam sering baca Ar-Rahman, misalnya, terus-terusan kita dengar, terhafal sendiri. Itu salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi ini bergerak gaya hidup Islami itu dengan gaya hidup orang tua. Nanti waktu orang tua sudah mulai mempraktekkan di rumah tentang gaya hidup, sunnah-sunnah Nabi. Orang tua kalau makan dengan tangan kanan,
lalu dia ajarkan anak makan dengan tangan kanan. Itu menjadi sebuah gaya hidup. Tapi kalau orang tua mengatakan, nah, makan dengan tangan kanan, dia sendiri makan dengan tangan kiri, nggak bisa jadi gaya hidup. Karena anak lebih sering melihat panduan, bukan mendengar panduan. Ceramah itu kecil efektivitasnya dibandingkan melihat. Ada ayah kalian nih, misal laki-laki nih, ayah kalian bilang, jangan merokok ya nak. Dia sambil bilang itu, dia sambil merokok. Dia sambil merokok, dia bilang jangan merokok ya nak. Nah, merokok itu nggak bagus. Tapi dia merokok. Yang kalian lihat pandangan atau pendengaran yang menjadi panduan? Pandangan. Pasti kalian akan mengatakan ayah merokok. Maka begitulah gaya hidup orang tua. Maka di rumah diajarin pakaian yang bagus kalau keluar, kemudian mau tidur disuruh lipat kaki, kemudian berbaring tusuk kanan, bacanya ini, bacanya itu, mau masuk WC, bacanya ini, nah kemudian masuk dengan kaki kanan. Semua gaya itu bisa dibangun dengan dimulai dari rumah oleh orang tua. Yang menghancurkan siapa nanti? Lingkungan. Yang menghancurkan lingkungan. Kalian udah baik-baik ini dididik orang tua, lengkap semua sunnah Nabi lengkap diajarkan. Sampai naik mobil tahu doanya. Begitu kalian masuk ke SMP, bertemu teman-teman yang tidak terdidik, disitulah kehancuran bermula. Orang tua tidak pernah ajarkan caci maki. Kalian pulang-pulang dengan caci maki. Sampai orang tua mengambil cabai, campur bawang putih, lalu kemudian diletakkan di bibir kalian untuk memberi efek jerah. Tapi besoknya caci maki lagi. Dari mana kalian bawa pulang caci maki itu? Dari sekolah kadang-kadang. Lingkungan, bukan sekolah yang salah, teman-teman yang tidak terdidik. Makanya dibolehkan memilih-milih teman. Boleh tak pilih-pilih teman? Boleh. Apa kata Rasulullah? Falyanzur al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung sekali dengan gaya hidup temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka jaga-jagalah dengan siapa kalian berteman. Ini coba lihat ya, misal dalam kelompok pengajian. Kalau teman di samping kalian orangnya baik, orangnya memang tukang suka nuntut ilmu, dia diam mendengarkan dengan seksama. Tapi kalau teman di samping kalian orangnya rusak, maka dari tadi yang diajak bicara terus-terusan sama teman itu, sudah tahu mana setan mana teman? Begitulah kita ini kalau salah berteman hancur. Jadi untuk mendapatkan gaya hidup Islami, orang tua berperan, carilah teman yang baik. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi yang kedua, yang 1 dan 3 itu berhubungan. Itu juga menjadi gaya hidup dalam milenial. Yang terakhir tadi apa yang pertanyaan kedua? Apakah parenting berperan positif? Tentu. Ya, seperti kita sebutkan tadi, parenting itu cara membuat agar orang tua faham tentang agama. Kalau orang tua sudah faham agama, mudah mendidik anak. Tapi kalau orang tua nggak faham agama, maka hancurlah anak di tangan orang tua. Ya, oke, baik. Karena suara pun sudah mulai kehilangan kekuatannya, maka kita cukupkan dan ingat-ingat kembali hal yang sederhana tapi penting. Ingat bahwa Allah ada di mana, Allah, kekuasaan Allah ada di mana-mana untuk melihat kita. Kemudian jangan tinggalkan salat dan tetaplah berakhlak dengan orang tua di zaman milenial ini. Berikutnya mungkin panitia punya pertanyaan ya. Ini apa dibagi atau ada pertanyaan yang sudah disusun oleh panitia? Belum? Nggak usah pertanyaan, sudah cukup. Baik, dari Ustaz demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun singkat, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.